Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membahas terkait satu keramat yang dimiliki oleh Pak Lutfi bin Yahya, yang keramat ini diceritakan oleh channel Mukibin pada saat itu, dan entah apakah sekarang masih menjadi Mukibin Pak Lutfi bin Yahya atau sudah tidak lagi. Dalam channel tersebut dikisahkan bahwa Pak Lutfi ini bisa membelah dirinya menjadi dua, sehingga yang satu menemui tamu, yang satunya lagi melakukan sholat. Nah, apakah cerita ini benar-benar terjadi atau tidak? Nanti akan saya bahas. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya tampilkan satu cuplikan video yang mengisahkan keramat Pak Lutfi bin Yahya tersebut. Penonton bisa saksikan dengan seksama video yang akan tayang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalam karamah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah tentang karamah dan kewalian Habib Lutfi. Nama lengkap beliau adalah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya atau Habib Lutfi. Dilahirkan di Pekalongan, tepatnya pada tanggal 10 November 1947 atau pada tanggal 27 Rajab tahun 1367 Hijriah. Habib Lutfi ini dilahirkan dari seorang syarifah yang bernama Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah Nur. Habib Lutfi bin Yahya diyakini oleh sejumlah orang memiliki karomah layaknya seorang wali Allah. Beberapa kisah karomah wali pada diri Habib Lutfi banyak disaksikan oleh sejumlah orang. Karomah pada diri Habib Lutfi bin Yahya hadir lantaran statusnya yang dianggap sebagai wali Allah. Salah satu kisah karomah wali Habib Lutfi bin Yahya yakni mampu membelah diri di dua tempat. Dikisahkan, saat itu ada seorang kiai yang melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat. Dalam hati kiai tersebut terasa ada yang janggal. Kisah ini seperti yang diceritakan oleh Kiai Haji Uci Turtusi pada salah satu kesempatan pengajiannya. Perlu diketahui, kiai yang dimaksud berasal dari Semarang, bernama Kiai Masroni. Dia bertamu ke tempat Habib Lutfi bin Yahya dan dibuat kaget melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat zuhur, asar, dan maghrib. Minggu berikutnya, Kiai Masroni datang lagi ke tempat Habib Lutfi bin Yahya. Ia kembali melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat. Dengan kejanggalan tersebut, Kiai Masroni akhirnya timbul pikiran buruk kepada Habib Lutfi bin Yahya. Ia bergumam dalam hati, katanya wali Allah, kok gak sholat? Habib Lutfi bin Yahya, yang kapasitasnya seorang wali Allah, tentu tahu dan mengerti apa yang menjadi kegelisahan kiai tersebut. Kemudian Habib Lutfi bin Yahya menyuruh Kiai Masroni tersebut untuk mengembalikan asbak di tempat biasa Habib Lutfi bin Yahya sholat. Ternyata Kiai Masroni dikejutkan ada Habib Lutfi bin Yahya sedang sholat di tempat tersebut. Melihat kejadian karomah Habib Lutfi itu, Kiai Masroni nampak dibuat kaget
dan seolah tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Begitulah para wali Allah, dengan karomah yang dimilikinya. Mereka adalah orang-orang yang sangat teguh menjaga syariat dan tidak akan mau meninggalkan perintah syariat. Hanya saja kadang-kadang mata zahir seseorang sering tak mengenali apa yang dijalani yang sebenarnya. Sehingga orang yang melihat mudah berburuk sangka. Karomah wali Allah yang dimiliki Habib Lutfi bin Yahya sebenarnya sudah lebih dulu dimiliki para wali songo. Karomah wali seperti yang dimiliki Habib Lutfi bin Yahya disebut orang Jawa sebagai lipat bumi atau jasad ganda. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana dalam kisah tersebut Pak Lutfi didatangi oleh tamu. Tamu itu bernama Kiai Masroni. Pak Lutfi tidak melakukan sholat dari zuhur, asar hingga maghrib, sehingga menjadikan Pak Kiai Masroni ini penasaran. Dan pada akhirnya Pak Kiai Masroni ini pengen mencoba lagi bertamu ke kediaman Pak Lutfi bin Yahya di minggu berikutnya. Dan benarlah bahwa Pak Kiai Masroni itu bertamu lagi di kediaman Pak Lutfi bin Yahya. Dan tetap masih sama, Pak Lutfi tidak melakukan sholat dari zuhur, asar hingga maghrib. Sehingga dalam hati Pak Kiai Masroni ini berkata, wali kok tidak sholat. Kemudian Pak Lutfi tahu bahwa ucapan dalam hati Kiai Masroni yang mengatakan wali kok tidak sholat, Pak Lutfi kemudian memerintahkan Pak Kiai Masroni untuk mengembalikan asbak ke tempat sholatnya Pak Lutfi bin Yahya. Betapa terkejutnya Pak Kiai Masroni setelah mendapati ternyata di situ ada Pak Lutfi bin Yahya lagi melakukan sholat. Nah, dalam cerita ini berarti Pak Lutfi itu menjadi dua, yang satu lagi ngobrol bareng Pak Kiai Masroni dan yang satu lagi melakukan sholat. Apakah cerita ini benar adanya? Apakah cerita ini benar terjadi? Dan cerita ini sempat disampaikan atau dikisahkan oleh Bapak Kiai Uci Turtusi. Yang ingin saya pertanyakan adalah apakah Pak Kiai Masroni yang benar-benar menjadi saksi atas kejadian tersebut hingga saat ini beliau masih hidup. Nah, ketika Pak Kiai Masroni hingga saat ini masih hidup, ini bisa dimintai pertanggungjawaban atas kesaksian itu. Apakah benar-benar terjadi atau tidak? Saya tidak menafikan adanya keramat-keramat semacam itu. Karena jika Allah berkehendak, apa sih yang tidak mungkin? Apa sih yang mustahil? Karena bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Namun, setelah saya meneliti, mencermati kisah-kisah dari keramat Pak Lutfi bin Yahya yang diusung dalam channel-channel yang menjadi mukibin Pak Lutfi bin Yahya, di mana keramat itu keramat yang cenderung menyimpang dan cenderung keramat itu bohongan atau sengaja dibuat, seperti halnya keramat Pak Lutfi bin Yahya mendapat cincin dari Rasulullah secara langsung. Kemudian cerita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Khidir, dan juga para wali Allah selalu hadir di acara rutinan Jumat Kliwonannya Pak Lutfi bin Yahya. Bahkan ngobrol dan ngopi bareng sama jamaah. Ini juga terkesan mengada-ada dan tidak bakal terjadi. Kemudian keramat lagi, Pak Lutfi selalu didatangi Nabi Muhammad, ditepuk pundaknya, kemudian diperintah untuk menjaga NU, dan pada akhirnya Pak Lutfi justru memecah belah NU dengan mendirikan Jatma. Ini saya menjadi sanksi atas kebenaran cerita yang disampaikan oleh Pak Kiai Uci Turtusi, yang cerita ini dialami oleh Kiai Masroni. Bukan berarti saya tidak percaya adanya keramat. Tetapi perlu kita ingat sejarah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu juga banyak yang menjadi wali Allah. Tetapi tidak pernah ada cerita terkait sahabat yang aneh-aneh semacam ini.
Misalnya sahabat A ini dirinya membelah menjadi tiga, yang satu sholat, yang satu ngobrol, dan yang satu aktivitas misalnya. Ini nggak ada. Karena wali-wali zaman dulu yang diceritakan dalam berbagai kitab itu ya orang yang taat kepada Allah, orang yang taat atas larangan Allah sehingga meninggalkan larangan Allah. Sehingga dengan begitu Allah menyukai hamba tersebut sehingga hamba tersebut menjadi wali Allah. Dan wali Allah itu boro-boro mikir dirinya jadi wali atau tidak. Dan wali Allah itu boro-boro mikir apakah dirinya punya keramat atau tidak. Karena wali Allah itu saking takutnya kepada Allah sehingga tidak memikirkan apa-apa, tidak memikirkan saya ini wali atau bukan, saya ini berkeramat atau tidak. Ini tidak. Nah, ketika ada wali yang di situ cenderung memamerkan keramat-keramatnya, kemudian menunjukkan hal-hal yang cenderung menimbulkan fitnah, merasa dirinya sebagai wali, ya sudah pasti itu adalah wali gadungan. Itu kalau menurut versi saya. Tetapi saya tidak melarang untuk orang-orang yang mempercayai bahwa ada wali yang semacam itu. Ada yang dirinya membelah menjadi dua, kemudian yang satu sholat, yang satu beraktivitas. Ini saya tidak menafikan, ada, memang ada. Tetapi ya itu wali beneran, bukan wali bohongan. Ya kalau wali bohongan ya ceritanya cerita bohong, cerita yang dibuat-buat agar dirinya dianggap oleh masyarakat luas sebagai wali beneran dan dianggap sebagai wali yang punya keramat luar biasa. Sekali lagi, saya tidak mengingkari adanya keramat-keramat semacam itu. Tetapi dari keramat-keramat Pak Lutfi bin Yahya yang diceritakan oleh channel-channel Muhibin, di mana keramat itu cenderung bohong dan tiada-adakan, maka untuk keramat kali ini saya pun sanksi atas kebenarannya. Nah, jika pengen tahu apakah keramat yang dikisahkan oleh channel Muhibin tersebut itu benar terjadi, ya bisa konfirmasi langsung kepada Pak Kiai Masroni jika Pak Kiai Masroni hingga saat ini masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dari penjelasan Pak Kiai Masroni itu benar-benar terjadi, ya berarti memang terjadi. Dan apakah benar Pak Kiai Masroni itu menyaksikan secara langsung bahwa benar-benar Pak Lutfi yang satu lagi ngobrol bareng Pak Kiai Masroni, kemudian yang satu lagi melakukan sholat. Dan apakah benar Pak Kiai Masroni itu melihat nyata bahwa itu adalah Pak Lutfi bin Yahya yang lagi melakukan sholat, melihat wajahnya, artinya melihat dengan jelas bahwa itu Pak Lutfi bin Yahya, bukan orang lain. Nah, untuk penonton, saya persilahkan apakah akan mempercayai cerita semacam ini atau tidak. Saya kembalikan kepada pola pikir penonton masing-masing. Untuk saya pribadi, setelah mendapati cerita-cerita yang cenderung bohong, ya saya tidak begitu mudah mempercayai cerita semacam ini. Ya, menurut saya wali Allah adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, orang yang baik, orang yang hatinya baik, orang yang tidak suka bohong, orang yang tidak suka memamerkan keramat-keramat kepada publik. Itu wali Allah yang beneran. Ketika wali Allah kemudian di situ suka menceritakan keramat-keramatnya kepada publik, ya ini bukan wali. Dan untuk kalangan NU ini sedikit saya koreksi. Terkadang orang NU itu dengan melihat kejadian-kejadian yang aneh, ini langsung diklaim bahwa seseorang itu wali. Misalnya ada orang sakti disebut wali, padahal itu berbeda. Orang sakti ya kaitannya dengan ilmu perdukunan. Karena orang yang cenderung tidak taat pada syariat, kemudian dirinya kebal, sakti, yaitu banyak. Tapi itu bukan wali, karena ilmu-ilmu semacam itu bisa dipelajari. Nah, ini kelemahan NU semacam itu. Masih mudah mempercayai hal-hal yang klinik itu sebagai wali untuk orang-orang yang memiliki klinik semacam itu. Jika klinik semacam itu lantas kemudian diasumsi bahwa orang yang memiliki klinik semacam itu disebut sebagai wali, maka dalam sejarah Kungfu Shaolin itu banyak loh pendekar-pendekarnya itu sakti, ya bisa terbang,
ilmu meringankan tubuh, nyebrang di laut saja kayak orang jalan. Itu nyata terjadi. Ternyata ilmu semacam itu ilmu yang bisa dipelajari. Artinya ada rumus untuk mempelajari ilmu semacam itu. Dan orang yang menguasai ilmu tersebut belum tentu wali. Karena yang namanya keramat itu pemberian langsung dari Allah. Dan keramat itu tidak bisa dipelajari. Karena itu kekuasaan Allah murni. Nah, disinilah salah satu kelemahan orang-orang NU yang awam. Masih mudah mempercayai hal-hal klinik semacam itu sebagai keramat yang luar biasa. Kesimpulan dari saya mengusung cerita ini adalah saya tidak mudah mempercayai keramat-keramat wali yang model begini. Wali yang cenderung memamerkan keramatnya, wali yang cenderung suka mempublikasikan keramat-keramatnya, bahkan diceritakan sendiri kepada para jamaahnya atau kepada publik. Karena bagi wali itu adalah aib untuk menceritakan keramatnya sendiri kepada publik. Ya, untuk penonton silakan mempercayai cerita ini ya monggo, tidak mempercayai ya monggo. Untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai keramat yang dikisahkan oleh channel Mukibin tersebut. Dan tidak mempercayai adanya keramat tersebut, ya saya tidak lantas murtad, saya masih tetap muslim. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi wawasan baru untuk penonton video saya, bahwa saya berharap untuk muslim di Indonesia ini jangan mudah ditipu dengan cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang disebut sebagai keramat, tetapi kebenaran cerita tersebut masih diragukan. Dengan begitu, kita akan berpikir waras, kita akan berpikir cerdas. Lihatlah negara lain sudah maju, sudah modern. Kita masih berkutat dalam hal soal keramat bisa terbang, keramat bisa dijumpai Nabi Muhammad, keramat bisa ngobrol dengan para arwah. Nah, ini kan kita ketinggalan dalam berpola pikir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras dan cerdas untuk seluruh muslim di Indonesia.